Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Male dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas MPI 1A. Saya di sini menjelaskan tentang filsafat politik menurut Plato. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Firman Sidik MPDI. Sekilas tentang Plato. Plato lahir sekitar 427 Masehi sampai dengan meninggal sekitar 347 Masehi. Dia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Secara spesifik dari Athena, dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Neoplatonisme memberi pengaruh besar bagi perkembangan Kristianitas, terutama memengaruhi pemikiran para bapak gereja seperti Agustinus, filsuf Alfred North Whitehead, bahkan mengapresiasi Plato dengan mengatakan karakteristik umum yang paling aman dari tradisi filosofis Eropa adalah bahwa tradisi ini terdiri dari serangkaian catatan kaki Plato. Pembahasan filsafat politik menurut Plato. Pemikiran Plato tentang filsafat politik terdalam dapat bukunya yang berjudul Republik. Dalam buku tersebut, Plato mengungkapkan bahwa negara ideal adalah negara yang dipenuhi dengan kebajikan dan keadilan. Plato menggambarkan negara dalam bentuk personifikasi manusia, di mana setiap manusia berfungsi untuk merealisasikan negara ideal. Oleh karena itu, maka pendidikan harus diatur oleh negara. Dalam filsafat politik, Plato berpendidikan menduduki negara. Dalam filsafat politik Plato, pendidikan menduduki posisi yang sangat penting. Sebuah negara ideal bisa terwujud nyata hanya jika pemimpin atau yang menjadi raja adalah seorang filosof, karena filosof yang tahu tentang kebaikan, keadilan, dan kebijakan, sehingga pemerintah yang dipimpinnya tidak akan mengarah pada ketidakadilan dan kejahatan. Plato juga menegaskan bahwa filosoflah yang memiliki pengetahuan yang sesungguhnya, karena pengetahuan adalah kekuasaan, maka filosoflah yang layak memerintah dan menjadi penguasa atau pemimpin. Ide Plato yang disampaikan dalam buku Republik menjadi teori awal tentang negara ideal dalam filsafat politik melalui sosok guru yang sangat ia kagumi, Socrates. Plato mengemukakan argumen dalam bentuk dialog. Jika ditelisik lebih jauh, maka pemikiran Plato tidak bisa dilepaskan dari pengaruh filosof sebelumnya, terutama Socrates. Plato merupakan murid Socrates yang sangat cerdas. Tujuan Plato menuliskan buku tersebut adalah untuk merumuskan hakikat keadilan dalam pikiran banyak orang serta mendorong terciptanya masyarakat menurut Plato. Keadilan dapat direalisasikan dalam suatu negara atau masyarakat yang adil karena manusia yang adil hanya ada dalam negara yang adil. Refleksinya memikirkan Plato dalam masalah kenegaraan inilah yang akan penulis bahasa. Filsafat sosial politik Plato berpijak pada sebuah anggapan tentang adanya negara ideal. Membicarakan negara ideal berarti tidak jauh berbeda dengan konsep manusia ideal. Negara ideal hanya sebagai perluasan dari konsep manusia ideal. Dalam idealismenya, Plato mengatakan bahwa struktur negara dalam eksistensinya di dunia terdiri dari 3 kelas. Masing-masing kelas terdiri dari beberapa golongan yang menjalankan fungsi dan kerjanya sendiri-sendiri.
Keberadaan ketiganya adalah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, yaitu pertama, kelas orang-orang yang menundukkan diri mereka pada kepuasan nafsu dan kebutuhan jasmani. Kelas ini terdiri dari kelas pekerja yang berfungsi menyediakan, menjamin, dan memengaruhi kebutuhan material dan kebutuhan fisik negara, sehingga dalam negara disebut sebagai kelas para tukang dan pekerja manual. Pekerja yang dilakukan berupa pekerjaan pertanian, perniagaan, perdagangan, dan mekanika atau pertukangan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan nafsu negara atau masyarakat. H.S. Spindol. Plato menggolongkan kelas pertama ini sebagai pembuat atau penyinta ulang karena cara yang digunakan untuk memuaskan keinginannya dan kebahagiaan hidupnya adalah dengan mengejar uang. Orientasinya yang selalu mengarah pada kepentingan dan kesenangan diri menjadikan mereka memiliki keluarga dan hak kepribadian meskipun terbatas. Kedua, manusia dalam negara yang terdiri dari orang-orang yang menundukkan diri pada tindakan-tindakan dengan mendapatkan kehormatan dan penghargaan. Kelas ini merupakan kelas para tentara yang bertugas sebagai pelindung, penyelenggara keamanan, ketertiban, dan keselamatan negara dari berbagai ancaman invasi dan beberapa ancaman internal dalam negara. Orientasi kehidupan mereka didedikasikan untuk kepentingan umum. Oleh karenanya, mereka tidak memiliki kehidupan pribadi layaknya para pekerja dan tukang. Anak-anak mereka ditanggung negara dan dididik dalam rumah-rumah umum, di tempat pendidikan anak, dan sekolah-sekolah, sedangkan istrinya tidak diperkenankan untuk mengetahui keadaan dan anak mereka. Karena begitu anak lahir sampai usianya memasuki 7 tahun, ia diserahkan kepada perempuan-perempuan yang memang mahir dalam merawat anak. Setelah memasuki jenjang dewasa, anak-anak mereka dijodohkan berdasarkan watak yang diwarisi. Laki-laki diperbolehkan menjadi seorang ayah ketika usianya memasuki 70 sampai 50 tahun. Sedangkan bagi perempuan untuk menjadi seorang ibu harus berusia 20 sampai 40 tahun. Satu-satunya yang membuat mereka bahagia adalah kejayaan dan penghormatan atau penghargaan karena terlalu berjasa dalam melayani dan melindungi negara. Ketiga, inteligensi atau pikiran, di mana hakikat manusia dalam negara ditemukan dalam kelas orang-orang yang menundukkan diri mereka pada pengolahan intelek dan pencarian kebenaran. Kedudukannya dalam negara sebagai pengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara. Mereka adalah kelas sosial yang terdiri dari para pegawai yang terdidik dan pengusaha yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur seluruh hidup masyarakat demi tercapai dan terselenggaranya kesempurnaan. Derulles ini adalah filosofer King. Mereka tidak memiliki kehidupan pribadi yang leluasa layaknya para pekerja karena kehidupan mereka sepenuhnya mengabdi untuk memikirkan keutuhan serta kedamaian masyarakat atau negaranya. Terima kasih. Itulah pemaparan materi tentang filsafat politik menurut Plato. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.